misalkan ada yang mengeluarkan zakat mal, tapi hasil dari riba, Ya, minjamkan uang 1 juta, kembali 1,5, dia itu ya, emas juga, ya. minjam 1 suku dikembalikan 1,5. Jadi setelah Iya, iya. cukup isap 1 tahun dia mengeluarkan zakat malnya. Itu apakah sah Nah, dalam zakat itu baik. Pak Ustaz? Baik, segitu saja. Jadi yang Ya, kedua, Ada yang kedua. masalah penyembelihan korban itu. Apakah oke. hari tasyrik itu apa selama bulan haji? Penyerahan kurban kenapa? Oke. Apa penyembelihan korban? Bisa Itu aja diulang yang Pak Oke. kedua, Ustaz. Pak? Assalamualaikum Saya nangkep, Oh, saya nangkep. nangkep, saya Oke, nangkep. baik. Oke. Terima kasih Pak Ujang dijauhi. Silakan Ustadz. Baik, yang pertama tadi tentang eh, apa riba ya, Ya, tentang zakat dari riba ya. Yang kedua nanti tentang kurban. penyembelihan kurban ya. Jadi kalau kita tahu dia tidak ada sumber lain kecuali dari riba, maka itu kalau kita diberi ya, maka kita tidak boleh terima. Kita bilang ya untuk yang lain aja gitu ya. Gitu. Kalau kita tahu dia tidak ada sumber pemasukan lain. Cuma kalau dia ada sumber pemasukan lain, maka itu boleh diterima ya kalau kita tahu. Nah, cuma kalau kita tidak tahu, yaitu statusnya adalah boleh ya. Nah, tapi bagi si pelaku ya, maka hal pertama yang harus diperhatikan adalah dia tidak boleh ya mengembangkan hartanya dengan cara riba. Pinjamkan uang 1 juta kembali 1,5 juta dalam 1 tahun gitu ya. Itu walaupun nolong orang tapi menurut Islam nggak boleh. Nah, inilah dalam aspek pendidikan Islam pentingnya orang tuh membangun kesolehan. Nah, gitu ya. Nah, hari ini ya tadi problem kita kaum muslimin tidak memiliki kesolehan sehingga ya melakukan yang kedua yaitu dalam hal bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan dia tidak menggunakan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam. Sebenarnya kan sumber pendapatan itu ya banyak, bukan hanya perdagangan. Dan justru kalau dalam Islam pinjam meminjam itu bukan sumber pendapatan, tapi itu adalah aspek kesolehan. Jadi tolong menolong. Nah, tolong menolong itu tidak boleh ngambil untung. Nah, ini yang kedua nih. Jadi karena kita ini umat ini hari ini tidak memiliki skill of life, padahal kan skill of life itu bisa di bidang pertanian, perdagangan, perkebunan, peternakan, ya kan, industri, ya kan. Nah, tapi ini ambil cara yang mudah yaitu aspek sosial kemudian dibisniskan atau diambil komersil. Nah, ini yang menurut Islam tidak boleh. Nah, ini mungkin kita kalau kita kaitkan dengan tema kita. Jadi hari ini tercipta ya, masyarakat yang tidak soleh, ya, artinya melanggar syariat. Kemudian juga tidak terampil, nah, tidak terampil ya dalam mengatasi masalah kehidupan. Ya. Oke, saya kira itu aspek yang pertama tentang boleh nggak kalau kita tahu itu tidak ada sumber lain tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita tidak tahu, jadi kalau kita tidak tahu itu boleh ya. Cuma kalau kita tahu itu kita nggak boleh menerima. Nah, dan bagi yang melakukan, nah ini gimana nih memberitahunya, ya kan? Nah, ini tentu tinggal dikasih tahu aja. Jadi menurut Islam, menurut Al-Baqarah 275 riba itu nggak boleh, gitu kan? Mesti ambil cari jalan rezeki yang lain. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, kapan batasan memotong hewan kurban itu adalah di hari-hari tasyrik ya. Di hari tanggal 10 Zulhijjah, lalu 11, 12, 13. Jadi 4 hari tasyrik itu ya. 1 hari Idul Adhanya dan 3 hari setelahnya. Nah, tapi kalau lebih dari itu boleh nggak motong korban? Boleh. Tapi statusnya bukan kurban yang sunnah muakkad, tapi itu hanya ya kebolehan biasa saja atau ya sunnah tolong menolong biasa saja. Tapi yang disebut kurban itu adalah hari ke-1, 2, 1 maksudnya tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 ya. Oke, saya kira begitu ya.
Baik. Baik di belakang Pak Ujang di Jawi, di line telepon kami di 3699977. Assalamualaikum. Terputus. Ustadz kita ke WhatsApp dulu Ustadz ya. Sudah ada beberapa yang masuk di 082179279010. Dari M. Rido di Tanjung Api-Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Salam sehat selalu untuk Pak Ustadz dan Amin, amin. Mbak Dela ya. Saya mau tanya Pak Ustadz di luar tema. Pak Ustadz, Oke. soal sunnah kurban. Apakah boleh kita berkurban satu kambing untuk saya dan keluarga saya? Terima kasih Pak Oke. Ustadz dari Pak Rido di Tanjung Api-Api. Silakan Ustadz. Baik ya, jadi memang ada pendapat yang membolehkan satu kambing untuk satu keluarga, gitu ya. Nah, bahkan Rasulullah itu memotong satu kambing untuk diri dan keluarga beliau, lalu satu kambing untuk umat beliau. Ya. Nah, tapi di hadis yang lain, Rasulullah itu mengatakan bahwa kambing untuk satu orang saja, kemudian sapi atau unta atau kerbau itu boleh untuk 7 orang. Nah, jadi dalam hadis ini gimana nih? Ini kan seperti bertentangan ini, ya. Rasulullah melakukan, tapi kemudian kok Nabi ngomong ini kurban kambing hanya untuk satu. Ya. Nah, maka ini para ulama memahami, mengajarkan kepada kita cara memahami kalau ada ayat atau hadis yang seperti bertentangan. Ini kan seperti bertentangan nih. Makanya memang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh satu kambing untuk satu keluarga karena berdasarkan hadis Nabi tadi. Nah, jadi penjelasan dari para ulama begini ya. Bahwa Nabi melakukan satu untuk diri dan keluarganya dan satu lagi untuk umatnya itu khusus untuk Nabi. Khusus untuk Nabi. Nah, yang kita ikuti untuk umatnya adalah yang diomongkan oleh Nabi bahwa kambing untuk satu orang. Kambing untuk satu orang. Ya. Kemudian kalau sapi, kerbau atau unta itu untuk 7 orang. Nah, itu yang rojih, yang lebih kuat, yang diikuti oleh umatnya. Sedangkan satu untuk satu keluarga atau satu untuk sebanyak orang itu hanya untuk Nabi. Jadi memang ada ya hadis-hadis itu yang namanya itu istilahnya khusus untuk Nabi gitu. Lalu ada yang untuk umatnya. Contoh ya, Nabi itu beristri 9, ya kan? Tapi ayat mengatakan untuk umat Islam itu hanya boleh maksimal 4. Ya kan? Nabi juga menegaskan dalam hadis seorang laki-laki batas maksimalnya 4. Jadi mana yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah yang dikatakan oleh Quran, yang dikatakan oleh Nabi, bukan yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ini kalau ini namanya ta'arud ya, seperti bertentangan antara antara perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi. Jadi yang diikuti adalah perkataannya ya. Itu jadi ya tadi kalau kita hanya punya satu ya untuk satu orang ya, digilir aja tahun depan untuk satu siapa anggota keluarga kita ya, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Baik. Silakan ingin bergabung di belakang Pak Rido di Tanjung Api-Api di 3699977. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Dela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zari di Sekayu. Silakan Pak Zari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini Pak saya mau tanyakan, wabarakatuh. ajaran agama Islam Mbak sejak kapan masuk ke Indonesia? Baik. Oh gitu. Segitu saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, kalau dalam versi pelajaran sejarah resmi ya, SNI ya, Sejarah Nasional Indonesia, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13 ya, jadi tahun 1300-an. Tapi berdasarkan penelusuran para ulama ahli sejarah ya, yang dihimpun oleh Buya Hamka ya, yaitu dan juga oleh Pak Akib Suminto, sejarawan UI ya, itu Islam itu sudah masuk di abad ke-7 ya, di masa Sriwijaya. Ya, Sriwijaya sudah ada utusan dari Khulafaur Rasyidin ya. Itu berbarengan dengan pengiriman ekspedisi dakwah dari Khulafaur Rasyidin di masa Umar bin Khattab itu ke Cina
ya, sahabat yang berangkat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dari rombongan itu ada yang di Selat Malaka itu turun ya, turun ke Selat Malaka, menyusuri pantai timur Sumatera, masuk ke Selat Bangka, masuk ke Sungai Musi, ya kan? Nah, masuklah ke perairan Sungai Musi, masuklah ke Palembang, ke Jambi gitu. Nah, kemudian Raja Sriwijaya itu masuk Islam. Jadi dalam perspektif atau dalam versi yang lebih detail, sebenarnya Islam itu sudah masuk di abad ke-7. Nah, hanya saja dan bahkan begini, Raja Sriwijaya itu mengirimkan hadiah segala macam ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Umayyah itu, kemudian minta guru, ya kan? Nah, jadi memang sudah ada Islam masuk, bahkan sudah ada komunikasi raja ya. Nah, hanya sayangnya dalam catatan Prof. Akip Suminto itu, nah yang Raja Sriwijaya Islam yang di Jambi itu kemudian dikalahkan oleh Raja Sriwijaya Palembang, sehingga itu terputus, hilang. Nah, berlanjut lagi itu pada masa Abbasiyah, yaitu Islam itu masuk dari Gujarat, India, ya, dari Malabar itu masuk ke Aceh ya, masuk ke Aceh, masuk ke Sumatera Utara. Nah, itu periode yang kedua, dan ini agak besar perkembangannya, bahkan menjadi kerajaan yang atau kesultanan yang cukup kuat ya di Aceh ya. Nah, tapi periode yang paling besar adalah pada masa Utsmaniyah, ketika Sultanan Utsmani, Kehilafan Utsmani itu mengirim para wali. Nah, itu yang kita kenal dengan Wali Songo ya. Nah, itu yang dikirim itu ulama, bukan hanya ulama yang hanya mengajarkan sakofa Islam saja, tidak. Tapi mereka ulama sakofa Islam sekaligus ahli pertanian, ahli pemerintahan, ahli senjata ya, ahli pengaturan masyarakat dan seterusnya ya. Nah, termasuk yang fenomenal adalah Sunan Kudus ya. Sunan Kudus itu disebutnya Sunan Kudus karena dia asalnya dari Al-Quds, Palestina. Nah, jadi kalau Indonesia ini nggak peduli Palestina itu kualat deh. Apalagi kalau orang Jawa, orang Kudus nggak peduli Palestina itu kualat. Kenapa? Nama Kudus itu dari asal kampung beliau, Al-Quds Palestina. Nah, beliau itu pada masa peralihan ketika Majapahit mengalami keruntuhan ya, kemudian terseranglah Majapahit itu dengan wabah pandemi yang disebut pagebluk. Pagebluk itu orang tuh mati, jatuh mati gitu loh, maka disebut pagebluk mati gitu ya. Dia sakit pagi, sore mati, matinya bisa lagi jalan gitu jatuh gitu ya, maka disebutnya wabah pagebluk, dan itu banyak sekali ya, ribuan yang meninggal. Nah, Sunan Kudus dan beberapa sunan lain di Wali Songo itu kemudian bersama Raden Fatah ya, itu seorang pemuda ya dari keturunan Majapahit juga, tapi dia besar di Palembang. Nah, itu kemudian berdakwah ke Trowulan, ibu kota Majapahit itu, dan memperbaiki sistem sanitasi, sistem drainase air ya, kebersihan segala macam. Dan kemudian banyak yang masuk Islam ya, lalu diajarkan kebersihan Islam, mandi, wudhu dan seterusnya. Alhamdulillah dalam waktu yang cepat ya, wabah pagebluk itu bisa dihentikan. Nah, itulah yang membuat kemudian Majapahit itu di akhir itu, jadi ada versi yang mengatakan raja terakhir Brawijaya V itu masih Hindu, tapi versi lain mengatakan dia masuk Islam gitu ya. Nah, terlepas dari itu adalah terbangunnya Islam di akhir Majapahit itu. Lalu kemudian setelah Majapahit itu hura-hara antar Majapahit dengan Kediri, lalu Majapahit kalah, kemudian Raden Patah itu yang memiliki distrik atau kadipaten ya di Demak itu. Lalu kemudian karena beliau mendapat mandat dari bapaknya tadi, dia mendeklarasikan Kesultanan Islam pertama. Nah, jadi kalau kita urut abad ke-7 sudah masuk, kemudian abad ke-10 ya, abad ke-10. Nah, lalu abad ke-13 itu masuknya Islam ke Nusantara. Begitu ya.
Baik, dan pendengar di belakang Pak Azari di Sekayu, kita ke WhatsApp dulu Ustadz di 369 di Ya. 0821 7927 9010 dari Pak Antoni di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, kenapa setiap kaum muslimin dan muslimat ilmu pengetahuannya sangat-sangat tinggi, masih saja disalahgunakan untuk kekayaan dirinya sendiri? Bagaimana pandangan di mata Allah maupun caranya Pak Ustadz dari Pak Antoni di Palembang? Baik. Silakan Ustadz. Iya. Ya, jadi kalau menggunakan memanfaatkan ilmu agama tapi untuk kepentingan pribadi saja, nah itu tidak boleh ya. Itu ya termasuk penyelewengan lah ya. Nah, tapi kalau dia gunakan ilmu agama untuk bertahan hidup, mengembangkan kehidupannya, lalu dalam kehidupannya dia mengamalkan agama dan menggunakan ilmunya itu juga untuk orang lain, nah itu dibolehkan ya. Nah, mungkin fenomena hari ini yang tadi karena tanggung ya, solehnya tanggung, lalu keterampilan hidup juga tanggung, nah akhirnya ya masuklah kategori menjual agama. Menjual agama itu memanfaatkan ilmu agamanya untuk kepentingan pribadi dan menyalahi agama, yaitu mengatakan halal padahal haram atau sebaliknya haram padahal halal. Nah, inilah yang dilarang oleh Allah, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu jual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang murah. Maksudnya itu bukan mengajar terus dibayar murah, bukan. Bukan mengajarkan agama dibayar murah, bukan. Maksudnya itu adalah ajaran agama yang mulia ini, yang halal ini, yang hebat, yang bagus, yang keren ini, kemudian diubah gitu untuk sekedar mendapatkan balasan dunia. Nah, hari ini kan kita tahu nih, ya misalnya riba itu jelas haram ya. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan oh halal itu ya kan, asal kita ridho, suka sama suka. Nah, karena dia melakukan riba gitu ya. Atau istrinya melakukan riba, atau dia komisaris bank tertentu gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan jangan menjual ayat Allah dengan harga murah. Jadi fenomena hari ini ya banyak hal ya. Ada yang fenomena pertama adalah lebih banyak orang tidak paham agama, ya kan? Nah, fenomena kedua adalah orang yang paham agama tapi memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, ya kan? Nah, ini contoh nih, ini mohon maaf ya. Di dalam hadis ya, tambang, minyak, gas dan segala macam itu kalau jumlahnya banyak itu nggak boleh dimiliki pribadi. Terus gimana? Itu dikelola oleh negara. Dalam Islam dikelola oleh khilafah, ya, dikelola oleh diatur oleh khalifah, dibuatkan semacam BUMN yang hebat dan kuat ya, yang terampil. Nah, itu mengelola kepemilikan umum gitu ya. Nah, sehingga tambang-tambang itu hasilnya yang luar biasa, yang hasilnya ribuan triliun, itu dalam pandangan Islam itu masuk ke negara, ya masuk ke daulah, ya masuk ke khilafah, lalu itu nanti dibagikan ke rakyat. Makanya di masa Rasulullah dan selanjutnya sampai runtuhnya khilafah Utsmaniyah itu ya, umat itu sejahtera. Kenapa? Tanggung jawab pemimpin itu kata Rasulullah menjamin masyarakatnya, rakyatnya itu terjamin makan minumnya, pakaiannya, rumahnya, jadi sandang pangan papan. Yang kedua adalah menjamin kebutuhan dasar yang sifatnya publik, yaitu pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan keamanan gratis. Yang kita tahu pengeluaran kita itu kan berkutat di 6 hal ini, ya kan? Untuk makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Lalu untuk pendidikan, ya ini apalagi kalau udah masuk bulan Mei, ya ini orang tua pada kelimpungan gitu. Karena biaya tinggi, daftar baru, daftar ulang baru, sepatu, baju, buku, iuran ini itu. Kemudian kesehatan, orang kalau udah sakit itu, aduh itu berat banget ya, mahal gitu ya. Nah, yang yang keenam itu keamanan. Nah, sekarang kita dengar berita oh, tidak aman, bahkan kemarin cukup heboh di Palembang ya, ada ustadz buka pintu masjid subuh-subuh dibegal gitu. Nah, ini dalam Islam ini dijamin oleh negara. Nah, hari ini berat banget kita karena
dalam 6 urusan ini kita disuruh untuk berjuang sendiri, gitu ya. Tidak ada peran negara. Kenapa? Negara nggak punya uang. Kenapa? Sumber daya alam diambil oleh swasta. Nah, hal yang kayak gini itu tidak dipahami. Mohon maaf ini oleh para asatidz. Mohon maaf ini kalau para ustadz ya mendengar ya, ini menjadi bahan renungan kita. Nah, ini dalam Islam nggak boleh tambang itu diambil oleh pribadi, oleh keluarga, oleh ormas, itu nggak boleh. Nah, tapi sekarang itu sudah berjalan ini Indonesia ini 79 hampir 80 tahun ya. Itu siapa yang makmur? Nah, itu bukan rakyat tapi sekelompok yang disebut dengan oligarki. Nah, ini kenapa? Karena kita tidak paham bahwa agama itu ngatur juga urusan publik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, peradilan dan lain sebagainya. Saya kira ini PR besar bagi para kiai, ulama, asatidz. Nah, masyarakat juga harus paham gitu, tidak hanya ngikut-ngikut dengan pemahaman agama yang hanya urusan ibadah saja. Saya kira begitu ya. Baik, di belakang Pak Antoni di Palembang di 369977. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih Mbak? Mbak, Siti Aisyah dari Palembang. Sehat kabarnya Mbak Siti? Ya, lagi sakit sekarang. Oh, lagi sakit. Baik, Mbak Siti di Palembang, silakan Mbak Siti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pesan saya sesuatu Pak Ustaz ya. Ya. Paman saya itu sudah meninggal. Tapi istrinya sering bikin sajian ke mahkamah. Terus saya teguri. Bantu saya marah-marah sama saya. Sudah 1 tahun ini. Saya minta maaf sama paman satu saya. Dia tidak memaafkan saya. Dia tahu kamu apa. Kamu masih anak kecil, ingusan. Jangan ikut urusan saya. Saya terus minta maaf, bukan minta maaf lagi, minta sujud sampai kedua kakinya tidak memaafkan saya. Apakah salah saya Pak Ustaz? Baik. Oke. Minta jawaban Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama mudah-mudahan Mbak Siti cepat sembuh pulih seperti sedia kala ya. Nah, yang kedua, benar atau salah nih mengingatkan orang jangan sesajen ke makam kuburan. Benar gitu. Nah, bahwa kita dimarahin ya alhamdulillah gitu. Karena di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan orang beriman itu la yakhafuna laumata laim. Orang beriman itu tidak takut celaan dari orang yang suka mencela. Rasulullah tidak dan para sahabat tidak takut celaan dari kafir Quraisy. Ya, karena ketika Rasulullah dan para sahabat itu berdakwah mengingatkan kafir Quraisy jangan syirik gitu. Bahkan juga bukan cuma dimarahin ya, diboikot, diusir ya, diancam bunuh, bahkan ada sahabat yang dibunuh gitu kan. Nggak bisa berbisnis, nggak bisa berdagang, nggak bisa menikahkan anak gitu. Itu di 3 tahun terakhir. Jadi Rasulullah mengalami siksaan yang sangat berat gitu. Kalau hari ini dakwah kita tidak dianggap itu biasa aja. Kan kita nggak dibilangin gila, tapi Rasulullah sudah dibilangin gila, ya kan? Kita hari ini tidak diancam di gang ya, jangan masuk, diancam pakai golok, tidak. Tapi Rasulullah mengalami. Nah, jadi dalam menyampaikan kebenaran itu memang ada kondisi-kondisi yang kita harus maklum. Ya. Dan orang itu kalau diganggu akidah keyakinannya memang dia nggak akan suka. Nah, tapi bagi kita yang menyampaikan nyantai aja. Kan di dalam Al-Quran Allah mengatakan ya wa ma alaina illal balaghul mubin. Ya, tidak ada kewajiban kami kecuali menyampaikan sejelas-jelasnya. Nah, selanjutnya pilihan dari dia sendiri mau ikut, alhamdulillah. Nggak ikut ya bukan urusan kita lagi. Yang penting kita sudah mengingatkan, menyampaikan. Saya kira begitu ya. Baik Ustadz, dan silakan ingin bergabung kembali di belakang Bu Siti Aisyah di Palembang dan kami informasikan saat ini 50 menit beranjak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke WhatsApp Ustadz, ini dari Pak Romli di Sembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaannya, bagaimana mengatasi dalam mendidik anak di pondok yang sudah bosan mondok?
Adakah langkah selaku orang tua, Iya karena dia. kita ini selaku orang tua sebagai pemimpin dan akan diminta Ya, pertanggungjawabannya kelak dari Pak Romli di Sembawa. Silakan Ustadz. iya. Baik, jadi pertama kita harus tahu kenapa dia bosan gitu. Mungkin dia dibully temannya. Mungkin nggak punya teman. Mungkin ada hal-hal yang dia inginkan tidak tercapai. Nah, itu pertama harus kita tahu dulu apa problem dia. Nah, kalau ternyata nggak ada problem, ini cuma kebosanan saja ya. Namanya juga anak-anak itu kan kebanyakan memang bosanan gitu, tidak betah ya. Nah, maka ini harus kita kasih pandangan, kasih gambaran bahwa kalaupun bosan ya itulah kita harus atasi kebosanan itu dengan bersabar. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan semata-mata di masa kecil ini gitu, di masa ketika masih anak-anak atau remaja. Tapi kehidupan sebenarnya adalah nanti kalau udah dewasa. Nah, kalau kita tidak punya bekal ilmu, tidak punya bekal kesolehan, dan tidak punya keterampilan hidup, maka nanti kita akan sengsara, akan susah, akan membahayakan diri, membahayakan orang lain nanti kalau kita udah dewasa. Dan yang lebih bahaya lagi adalah nanti di akhirat. Jadi kalau kita nggak punya bekal ilmu agama, nggak punya keterampilan hidup, bukan hanya dunia kita gagal, tapi yang paling bahaya adalah gagal di akhirat. Jadi memang harus diajak diskusi, diajak ngobrol, disampaikan namanya visi misi hidup. Ya, visi misi hidup ini hidup untuk apa? Yaitu kita sebagai hamba Allah itu harus mengabdi. Nah, mengabdi itu dalam urusan kehidupan ini harus benar menurut Allah. Nah, di mana kita dapatkan ilmu itu? Ya di pesantren, ya di sekolah Islam, madrasah, ya di perguruan tinggi Islam. Dan memang nggak mudah semuanya. Ya, salah satu bekal belajar itu kata Imam Syafi'i adalah ya butuh waktu tulus zaman, butuh waktu yang panjang. Kemudian butuh kecerdasan, butuh biaya, ya kan, butuh guru yang benar, gitu kan. Nah, itu menjalani itu semua harus sabar, ya. Nah, jadi kita tanamkan pada anak-anak ini keimanan, lalu tujuan hidup, ya. Nah, lalu kita harus siap mengatasi problem. Nah, disitulah namanya bersabar. Jadi solusinya diajak ngobrol, lalu diajak ngobrol gurunya. Jadi memang orang tua harus komunikasi dengan guru, syukur-syukur ketemu ya. Dan juga harus, nah ini menurut saya PR bagi sekolah. Sekolah itu harus mendeteksi anak-anak itu, ya sekolah atau pesantren harus mendeteksi siapa anak-anak yang mengalami kebosanan, siapa yang anak-anak ini mengalami kejenuhan ya. Itu harus tahu dan harus diatasi gitu dengan program-program yang menarik. Nah, ini saya kira bagi sekolah harus menciptakan pola dan metode pendidikan yang menarik dan tidak membosankan. Saya kira begitu ya. Baik, Ustadz, karena lintas waktu saat ini mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk nih Ustadz, tapi karena waktu kita sudah terbatas, silakan Ya, ya. Ustadz materi penutupnya. Baik, nah jadi PR kita semua ya, orang tua punya PR ya, bagaimana kalau mampu itu mendidik sendiri anak-anak ya. Kalau tidak mampu berarti melakukan kerjasama ke pihak sekolah. Saya mengistilahkan melakukan kerjasama. Bukan hanya menitipkan saja anak itu ke pondok, ke sekolah, ke mana, bukan. Tapi ini harus kerjasama. Artinya peran orang tua itu harus tetap minimal adalah memantau, mengawasi ya. Nah, sehingga nanti anak-anak ini jadi terarah ya. Nah, yang ketiga tentunya ini peran masyarakat dan negara. Nah, problemnya memang hari ini kehidupan kita bermasyarakat bernegara tidak sedang baik-baik saja. Ya, tidak sedang baik-baik saja. Jadi kalau ada yang menyangka ini baik-baik saja, ini kita pertanyakan kenapa kesolehan tidak meningkat hari ini, ya kan? Kemudian keterampilan hidup juga tidak meningkat, ya kan? Banyak pengangguran, banyak kekacauan di masyarakat. Nah, ini kan problem-problem yang berarti memang menunjukkan bahwa ada problem dalam dunia pendidikan kita.
Maka peran dari masing-masing ini harus dibangun ya. Orang tua tidak cukup hanya ya sudah saya kan udah serahkan ke pondok, ke sekolah, nggak cukup. Orang tua harus belajar juga. Minimal belajarnya adalah bisa mengawal, mengkondisikan anak didik itu mendapatkan pemahaman terbaik dan pengamalan praktek terbaik. Nah, sekolah juga, pondok juga harus belajar ya, bagaimana masa Islam itu melahirkan orang-orang hebat. Orang-orang hebat dalam ilmu agama, orang-orang hebat dalam ilmu sains, orang-orang hebat dalam pengaturan kehidupan. Nah, saya kira ini PR bagi para pendidik ya, termasuk juga di situ. Tentu juga para ustadz kiai gitu. Jadi juga tidak mencukupkan diri dengan hanya sakopa Islam saja, tapi harus mengetahui bagaimana Islam itu mengatur kehidupan dan secara personal bagaimana masing-masing kita itu mampu mengatasi problem-problem, istilahnya itu memiliki skill of life atau memiliki keterampilan hidup. Yang dengan itu maka bukan sekedar kita bertahan dalam hidup, tapi sebagai tugas penting kedua manusia yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30, yaitu ini jahilun fil ardi khalifah. Bagaimana manusia itu mampu menjadi khalifah fil ard, khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah itu kalau dulu ada para nabi. Lalu kemudian setelah Nabi Muhammad itu enggak ada lagi nabi. Nabi sendiri menjelaskan dalam hadis yang adalah para khalifah. Nah, jadi ada pemimpin yang mengatur hidup kita dengan syariat Islam. Nah, sehingga nanti akan terwujud tadi ya, keunggulan dalam pendidikan, orangnya soleh-solehah, kemudian terampil dalam hidup. Nah, gitu. Kalau hari ini serba tanggung ya, soleh tidak, terampil juga tidak. Nah, ini problem. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengatasi itu semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Mahmud Zamhur mengenai materi kita pagi ini, keunggulan pendidikan Islam. Kami mohon maaf untuk beberapa WhatsApp yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu untuk pagi hari ini, dan insya Allah di waktu kesempatan kita bisa bertemu lagi dengan beliau dengan materi lainnya. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih.